salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Semoga kesehatan Bapak Ibu istiqamah dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan berdoa untuk orang yang sakit syifaan ajilan insyaallah. Isfihim anta syafi la syifaa illa syifauk. Syifaan la yughadiru saqama wala alam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi ada dua hadis tapi serupa makna. Hadis yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu alaikum sittan. Saya bacakan hadisnya. Inni akhafu alaikum sittan. Aku mengkhawatirkan terhadap umatku kata Nabi, kelak ada 6 hal, 6 perkara kata Nabi. Yang pertama imaratus sufaha wa safkud dima wa bai'ul hukmi wa qati'atur rahim wa nashun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira wa kasratus syurati. Hadis ini dihukumi sahih. Salah satu ulama yang mengatakan ini hadis sahih Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, badiru bil amal salih atau badiru bil a'mal khisalan sittan. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan perbuatan, bersegera bil a'mal khisalan sittan, 6 perkara. Tapi badiru bersegeralah ini melakukan perbuatan yang sebaliknya daripada perbuatan tersebut. Nanti kita lihat. Yang pertama, imaratus sufaha. Maka tinggalkan perbuatan ini, lakukan perbuatan yang lebih baik. Yang kedua, wa kasratus syurati. Persoalan-persoalan militer. Wa qati'atur rahim. Jaga silaturahim. Artinya kalau ada yang memutus, kita menyambung. Wa bai'ul hukmi. Jual beli hukum, jangan diikuti. Wa istighfafan biddam. Saling membunuh, tinggalkan. Saling menjaga. Nashwun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Orang yang dengan Quran tapi mereka tak mengamalkannya, cuma sekedar membaca dan menjadikan barang untuk sebagai kepentingan. Yuqaddimuna ar-rajul laisa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimuna illa liyughanniyahum. Kata Albani, kemudian At-Tabrani akhrajahu At-Tabrani dalam hadis ini, yuqaddimuna ar-rajul, ada seorang pemuda yang mencoba menyampaikan maksud tersebut, tapi ternyata pemuda yang menyampaikan ini adalah pemuda yang a'maq, dangkal pengetahuannya. Kemudian dia tidak memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian dia sampaikan hal tersebut kepada yang lain. Maka janganlah kalian mengikutinya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita rujuk kepada hadis yang 6 ini diambil dari beberapa hadis tentang kekhawatiran Nabi. Judul kitabnya yang dulu kita pernah bahas di sini. Judul kitabnya Akhwafa ma akhafu alaikum. Al-arba'una hadithan fi khaufin nabi an ummatihi. Judul kitabnya itu, judul bukunya. Kekhawatiran Nabi. Ada 40 hadis yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Kita mulai. Yang pertama, imaratus sufaha. Pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh ini adalah sumber masalah. Sumber masalah. Pertanyaannya adalah sufaha itu artinya apa? Bodoh, safih. Safihun artinya bodoh, juhal, jahil. Kalau bahasa wanabut, bahlul. Itu bahasa wanabut, bahlul ente katanya. Itu artinya bodoh namanya. Tapi tak ada dalam bahasa Arab yang beneran ya.
Bahasa Arab beneran itu tidak ada. Bahlul itu nggak ada. Cuma dalam bahasa harian saja. Bahlul ente. Itu cuma bahasanya wanabut. Tapi kalau bahasa Arab resminya safihun atau jahilun. Juhal, jahil, juhala, bodoh. Pertanyaannya adalah bodoh dari istilah apa? Bodoh dari segi apa? Kepemimpinankah? Ekonomikah? Atau apa? Di dalam hal ini ulama berpendapat maksud hadis ini safihun an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu ittiba'i sunanin Nabi. Pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, pemimpin yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Nabi. Namanya pemimpin sufaha, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Mungkinkah pemimpin yang bodoh ini terjerumus atau terjebak atau terjatuh dalam pemimpin yang zalim? Sangat. Karena pemimpin yang cerdas tidak akan mungkin terjebak jatuh dalam kezaliman. Salah satu dampak daripada kebodohan adalah kezaliman. Dampak daripada kebodohan adalah kezaliman. Bagi orang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak berilmu, yang tidak mengerti agama, ya membunuh, kemudian korupsi, ya tidak ada masalah. Asal sama-sama senang. Membunuh misalkan. Kemudian korupsi misalkan. Kemudian mengambil hak rakyat misalkan. Jadi sekarang ini memang normal betul korupsi itu namanya. Nah, jangan sampai ke MBG pula. Ya, sudah. Karena baru ketangkap kan. Ya, kita tak membahas MBG-nya Pak. Jadi contoh itu Allah tampakkan. Jadi unik Pak, unik. Saya jujur kadang-kadang berpikir mengapa Allah tampakkan itu tapi kok kita nggak ngambil pelajaran gitu. Orang kok masih berebut-rebut mau jadi pemimpin, sementara mereka terjebak dalam narapidana, kezaliman. Tapi kok masih rebutan gitu. Kalau bahasa gaulnya, kalau mau tahu Bapak Ibu bahasa gaulnya, kepedean. Sok mampu meninggalkan tradisi yang buruk, tapi justru terjebak. Coba Bapak Ibu pikir, coba kita pakai rasional saja. Kok bisa? Itu terang-terangan ya, terang-terangan dihukumi penjara, koruptor. Kok masih banyak yang rebutan? Kira-kira setelah masuknya misalkan kepala tadi ke dalam penjara, kira-kira masih banyak enggak yang mau rebutan jadi kepala BGN itu? Pasti banyak rebutan. Nah, itulah yang saya tak masuk akal tuh. Kenapa gitu loh? Itulah yang disebut dengan iman tak ada tadi. Jangan tersinggung. Karena kalau dia beriman pasti tidak mau dia Pak. Nah kembali kepada tadi, itulah yang disebut dengan imaratus sufaha tadi. Itulah yang disebut dengan kebodohan yang dimaksud di situ adalah kebodohan pada aspek sunnahnya Nabi. Tidak mencontoh karakter Nabi. Tidak mencontoh perbuatan Nabi. Kalau kita boleh berpikir saja, boleh berpikir dengan akal sehat saja. Tidak usah pakai, mohon maaf ya, jangan pakai agama sekarang. Jangan pakai agama. Coba berpikir pakai logika akal sehat saja. Ada orang yang terjebak dalam lubang buaya, kira-kira ada tidak orang mau masuk ke situ? Itu kan akal itu. Tapi kok orang berbondong-bondong mau masuk lubang buaya itu? Itulah yang saya tidak paham sampai sekarang itu saya berpikirnya. Makanya Nabi bilang, ada seorang pemuda menghidupkan api. Dihidupkan api oleh pemuda tersebut. Itu binatang melata mendekati api. Nanak pemuda tersebut ditariknya satu-satu. Jangan binatang melata, jangan dekat ke api itu. Ditarik satu-satu. Kata Nabi, permisalanku terhadap kalian sama seperti itu. Nabi bilang jangan ke neraka, jangan masuk lubang buaya. Tapi semuanya pengen masuk. Pengen masuk semua. Nabi tarik satu-satu. Jangan, kata Nabi, jangan. Tapi masuk juga, mau juga. Nah, begitulah bahasanya. Itu yang disebut dengan cerdas itu tak pada tempatnya. Itu kalau bahasa halus Pak. Kalau bahasa kasarnya ya itu tadi. Bahasanya tadi kita pakai. Bodoh Pak. Itu bahasa kasarnya begitu. Itu dalam bahasa Nabi bukan bahasa saya. Imaratus sufaha. Maka kecerdasan itu penting. Cerdas itu penting Pak. Tapi cerdas dengan iman. Cerdas dengan iman. Bukan cerdas tanpa iman. Seolah-olah mata ini buta. Tak nampak.
Kalau cuma mata yang buta, masih ada kemungkinan keselamatan. Tapi kalau yang buta nih hati, qaswatul qalbi, hati yang buta, hati yang rusak, tak nampak Pak. Mana tai ayam, mana coklat sama Pak. Nah sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada istilah orang zaman dulu, kalau dia jatuh cinta itu, tai ayam merasa coklat kata dia. Sekarang saya tanya, coba saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kalau ada yang bilang begini kira-kira mohon maaf. Itu cerdas atau bodoh? Tapi mengapa orang yang jatuh cinta seperti itu? Karena sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Bapak Ibu, nafsu yang tinggi itu hanya bisa diobati dengan kekuatan iman. Iman yang lemah atau ingin cara menguatkan iman, ada satu yang paling ampuh untuk memperkuat iman itu. Memaksakan diri melakukan amal soleh. Memaksakan. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Bapak Ibu tidak koruptor. Tidak koruptor. Tapi kawan-kawan Bapak Ibu ngajak korupsi barang. Ngajak korupsi. Kira-kira Ibu bermain dengan siapa? Berlawanan dengan siapa ketika itu? Ada berapa musuh Ibu ketika itu? Bapak Ibu, berapa musuhnya? Satu, kawan sendiri. Yang kedua, setan. Yang ketiga, diri kita sendiri. Ibu kuat-kuatan tuh, kuat-kuatan. Kalau tidak kuat, kalau tidak dipaksakan, selesai Pak. Sekarang saya tanya Ibu. Ini ada perkumpulan ibu-ibu suka gibah. Ini ada ibu yang tak suka gibah. Cuma kalau dia tak gabung tak dapat kawan. Tak gabung tak dapat kawan. Kalau dia bergabung tergantung iman. Kalau imannya kuat selamat. Tapi kalau tak kuat iman pasti terjebak juga. Pertanyaannya ibu-ibu aja jawab yang bisa jawab. Ibu-ibu masih tetap ingin gabung atau misahkan diri? Itu jawabannya harus jujur itu. Kalau bohong jawabannya itu adalah kalau jawaban bohong, kami kan kuat iman Ustaz. Insya Allah kami tetap akan bisa bergabung tapi kami kuat iman. Itu yang disebut dengan jawaban apa namanya itu? Cari aman. Karena mustahil Pak, mustahil selamat. Orang berbicara menggibahkan orang, ibu tutup telinga, enggak mungkin. Karena ibu ketika gabung dengan orang yang berbicarakan kegibahan orang tadi, kejelekan orang, ibu tutup telinga. Apa kata kawan-kawan tadi? Enggak sopan ente, enggak sopan orang bicara ente tutup telinga. Maka apa yang harus dilakukan? Menghindar. Tapi Ustaz kalau aku menghindar mereka akan katakan aku sombong dan aku mohon maaf Ustaz tak punya kawan. Itulah yang harus kita latih. Yang harus kita latih. Sama hal dengan yang tadi. Kalau semuanya korupsi. Pemimpinnya suruh bilang korupsi, kalau tidak korupsi mutasi. Ibu pilih mana Bapak Ibu? Pilih mutasi aja, yang penting tidak korupsi. Atau cari korupsi terendah, yang penting nggak mutasi. Itu pilihan berat Pak Ustadz. Ya kalau ringan pilihan itu tidak akan saya sampaikan Pak. Pilihannya cuma satu Bapak Ibu. Jangan korupsi. Dan berharap jangan dipindahkan, itu aja. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf. Karena pelakunya rame-rame, mesti kita nggak disukai orang kan. Nah ketika kita tidak disukai orang, kita berusaha melawan diri kita sendiri antara korupsi atau tidak. Nah yang paling berat itu dengan diri kita sendiri. Kalau yang lain itu bisa kita tepis Pak. Cuma kadang-kadang hasutan syaitan itu banyak caranya Pak. Tak bisa lewat kebijakan, lewat kawan. Tak bisa lewat kawan, lewat diri sendiri. Tak bisa dengan tiga ini. Ada yang paling ampuh untuk mengorek-ngorek itu Pak. Yang menghasut itu. Lewat istri. Kata istri bang, sekali ini aja bang korupsi tak apalah. Yang penting abang jangan dimutasi dulu. Suami tadi nggak apa-apa mutasi, yang penting aku tidak korupsi. Tapi karena bang, pikirkan bang, anak kita sekolah. Kalau abang pindah bagaimana? Mau tak mau ganggu, terganggu juga. Kata suami, oke lah, biarlah aku kali ini korupsi. Tapi cukup kali ini aja ya. Alhamdulillah tidak ketahuan. Besok diajak lagi korupsi. Kira-kira korupsi lagi nggak kira-kira? Bisa dipahami Bapak Ibu? Hari ini nolak, besok menikmati. Hari ini nolak, besok nikmati. Nah besok kalau sudah semua instansi ini korupsi, maka tidak ada lagi istilah penjara bagi koruptor. Nah terus bagaimana Pak Ustaz? Semuanya akan melakukan korupsi.
Dan apa yang akan muncul? Akan muncul fatwa kehalalan atau kemubahan korupsi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berdampak negatif besar atau tidak? Itulah kalau mohon maaf pemimpinnya supaha. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, tidak beriman, kebijakan itu akan kembali kepada mohon maaf kebodohan, kezaliman, kemaksiatan. Sehingga mohon maaf Pak, kadang-kadang kita Bapak Ibu pasti selalu melihat berita yang bermunculan. Di Makassar itu pemimpinnya, gubernur Makassar itu buat perda tentang menghalau sampai ke akar-akarnya LGBT. Nah, saya berharap nih Riau juga begitu Pak. Berharap kita Riau punya perda yang menghabisi sampai ke akar-akarnya LGBT. Begitu juga Kota Pekanbaru, berarti siapa tuh? Wali kota. Juga harus begitu. Sampai ke akar-akarnya. Itu kira-kira cerdas apa tidak? Cerdas. Tapi kalau ada satu daerah, kepala daerah justru mendukung korupsi bagaimana? Justru mendukung kezaliman, kemaksiatan, zina, LGBT, narkoba, minuman keras misalkan. Kira-kira cerdas apa tak cerdas itu? Kenapa dikatakan bodoh? Karena mohon maaf Bapak Ibu memberikan peluang kepada kehancuran kepada masyarakat. Satu, imaratus sufah. Nah sekarang begini. Ada enggak kemungkinan kita melahirkan generasi pemimpin-pemimpin yang cerdas? Ada. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua. Bapak Ibu sediakan, Bapak Ibu berikan tempat, Bapak Ibu berikan ruang kepada anak di rumah yang pendidiknya langsung Bapak Ibu. Jangan orang lain dulu. Setelah Bapak Ibu berikan ruang pendidikan kepada anak, dikasih. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu untuk memberikan peluang ke depan. Muhammad Al-Fatih tak lahir ceplok langsung jadi pemimpin cerdas, tidak Pak. Salahuddin Al-Ayyubi lahir ceplok langsung jadi orang cerdas, tidak. Umar bin Khattab dikenal sebagai Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang tidak baik dulunya. Tapi dalam kabilahnya baik, di luar tak baik. Fudail bin Iyad, preman pada masanya. Tukang palak, pakang segala macam. Namanya Fudail bin Iyad, boleh dicek dalam sejarah. Perampok terkenal pada masanya. Bahkan gembongnya perampok ternama pada saat itu yang tidak ada saingannya. Masuk Islam, jadi pemimpin dia. Baik. Maka dibuat dalam catatan sejarah itu perampok yang bertobat namanya. Kalau sekarang ini bukan perampok yang bertobat. Yang bertobat jadi perampok. Dibalik kalimatnya. Apakah orang-orang soleh ini lahir langsung? Dari lahir sudah soleh duluan. Ada yang iya, ada yang tidak. Contoh. Kemarin kami bahas di Masjid Mukhlisin Pancasila. Seorang sahabat Nabi. Yang bernama, siapa namanya? Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid, pendidiknya langsung Nabi. Kira-kira baik enggak? Maryam, yang didik Zakaria, kira-kira baik enggak? Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin enggak bagi Usamah ibn Zaid itu melahirkan generasi-generasi perampok? Mungkinkah bagi Usamah ibn Zaid melahirkan generasi-generasi koruptor? Kemaksiatan, pezina, penarkoba? Mungkin enggak? Enggak Pak. Karena siapa yang mendidik Usamah ibn Zaid? Nabi langsung. Siapa ayahnya? Zaid ibn Harisah. Siapa Zaid ibn Harisah itu? Zaid ibn Harisah budaknya Nabi. Yang langsung diangkat oleh Nabi jadi anak angkatnya. Siapa ibunya Usamah ibn Zaid? Ibunya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Budaknya Abdullah. Siapa Ummu Aiman itu? Budaknya Abdullah. Siapa budaknya Abdullah itu? Yang kelak menjadi ibu angkatnya Nabi. Ibu angkatnya Nabi. Adakah kemungkinan lahir generasi yang buruk? Mohon maaf. Dari orang tua yang buruk. Ya. Tapi kalau orang tuanya, bapak ibunya baik. Anak kandungnya bejat. Yang salah siapa? Orang tuanya atau lingkungan? Bisa dipahami Bapak Ibu. Kecerdasan orang tua memberikan pendidikan kepada anak. Kalau orang tuanya cerdas, beriman dia, tidak mungkin anaknya dimasukkan ke tempat yang mohon maaf. Di situ pelaku zina semua. Saya kasih contoh. Bapak Ibu rajin sholatnya. Tapi tidak hafal Quran. Cuma punya cita-cita anaknya jadi penghafal Quran.
Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya cita-cita anaknya di penghafal Quran enggak? Punya. Sekarang anaknya sekolah mana? SMA atau SMK? Kira-kira kalau SMA atau SMK jadi penghafal Quran atau tidak? Itu baru sisi itu belum tentu baik dan belum tentu buruk. Tapi kalau mohon maaf di dalam tuh semuanya pecundang, penjahat, Bapak Ibu masukkan anak tuh di situ. Tapi Bapak Ibu soleh orang tuanya, dimasukkan anak ke lingkungan itu, dibiarkan dia berbaur dengan orang-orang penjahat, jadi apa, Pak? Ini yang disebut dengan kecerdasan, Pak. Cerdas tuh di situ. Bukan berarti orang tua profesor, anaknya pasti jadi profesor. Belum tentu. Ada profesor punya anak sama sekali tidak pernah kenal dengan orang tuanya. Kira-kira bejat nggak tuh, Pak? Parah nggak tuh? Itu jauh lebih parah, Pak. Ada seorang yang bergelar doktor. IQ-nya cerdas, bergelar doktor. Tapi mohon maaf pelecehan seksual dia lakukan di universitas. Pernah dengar kasus di Riau ini terjadi pelecehan seksual di salah satu instansi lembaga pendidikan? Pernah kedengaran, Pak? Baru-baru ini. Itu pelecehan seksual. Tapi gelarnya apa? Mohon maaf. Saya tanya Bapak Ibu, itu cerdas apa tak cerdas? Dalam bahasan ini namanya sufaha dia. Bodoh dia. Bodoh dalam urusan menjalankan sunnah Nabi. Dia tak mengikuti sunnah Nabi. Dia tak menjalankan sunnah Nabi. Maka wajar kata Nabi di akhir zaman itu yang lahir generasi-generasi yang benci. Yang tak suka dengan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa dimulai oleh generasi-generasi yang terhasut oleh hawa nafsu? Itu yang pertama. Pendidikan harus dimulai dari orang tua. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada kata terlambat. Kalau orang tua sudah masukkan anaknya ke sekolah dan ternyata di sekolah tersebut ada ruang, mohon maaf, kejahatan bagi anak tadi, maka segera pindahkan atau ada ataunya. Berikan keseimbangan pendidikan agama kepada mereka baik di rumah maupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Kalau tidak, bersegeralah dan bersiaplah untuk menampung dampak dari apa yang kita tanam. Kita akan memetik sesuatu yang kita tanam. Kalau yang kita tanam kejahatan, kira-kira kita petiknya apa? Kalau kita tanamnya kates, yang kita petik nangka atau salak. Pasti pilihan lain kan, Pak? Tidak mungkin pilihannya itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau kita tanamnya nanas, mesti kita harus petiknya nanas kan? Sekarang tergantung, Pak. Bapak Ibu nanam nanas, pengennya nanasnya busuk atau matang, yang bagus, yang manis. Maunya yang mana? Yang warnanya hijau kekuning-kuningan, yang rasanya manis, yang matanya tidak terlalu tajam. Mau yang mana? Atau yang busuk? Mesti semua orang pengennya yang bagus. Cuma nanamnya asal-asalan. Itu masih mending hidup. Kalau mati dia. Wah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini logika, Pak. Cara berpikir. Itu yang disebut dengan cerdas itu. Menurut Bapak Ibu Rocky Gerung itu cerdas enggak? Ini kita tembak aja. Menurut Bapak Ibu cerdas enggak Rocky Gerung itu? Cerdas apa tidak? Tapi dalam urusan agama cerdas enggak dia? Ini dia. Bisa dipahami Bapak Ibu. Orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi tidak bisa dikatakan cerdas. Kata Nabi, kata para ulama, yang dimaksud dengan imaratus sufaha itu pemimpin yang takut dengan Allah. Pemimpin yang mau dekat dengan Allah. Pemimpin yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Apa salah satu contoh sunnah Nabi dalam kepemimpinan itu? Satu, Nabi selalu memberikan kebijakan-kebijakan itu. Kebijakannya selalu sehat, bagus, baik. Kebijakannya selalu menguntungkan masyarakat dan orang-orang lemah. Ini saya kasih satu contoh. Saya kasih satu contoh kebijakan Nabi terhadap rakyat yang tidak mampu. Bapak Ibu pernah dengar hadis, apa hukumnya daging kurban lebih dari 3 hari di rumah? Ini kita rujuk hadisnya, Apa hukumnya? Kalau rujuk kepada hadisnya hukumnya haram. Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang di dalam lemari esnya masih ada daging kurban? Masih ada semua kan? Kalau merujuk kepada hadis ini tadi, hadis Nabi ini tadi, haram berarti. Wih, Ustaz ini keras betul. Enggak, tenang, saya tak keras. Haram Pak kalau merujuk kepada hadis Nabi. Tapi kebijakan ini kebijakan Nabi loh.
Nabi ambil kebijakan ini ada tujuannya, ada. Tujuan Nabi untuk maslahat. Padahal kalau kita boleh korek-korek, itu kan daging haknya kami. Karena Nabi ini seorang Nabi, sekaligus pemimpin, dibuatlah oleh Nabi kebijakan yang menyimpan daging dalam lemari, dalam rumah, tidak habis daging tersebut. Lebih dari 3 hari, haram dimakan. Kalang kabut yang masih punya daging dalam rumah, kalang kabut. Kemana akhirnya daging-daging itu? Dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tahu alasannya apa? Karena ketika itu Mekah dalam kondisi paceklik. Langsung Nabi ambil kebijakan. Kata Nabi, haram nyimpan daging lebih dari 3 hari. Kalang kabut yang punya daging banyak. Daging ontanya, lembunya, dombanya. Akhirnya dibagikanlah kepada masyarakat yang tidak mampu. Apa endingnya? Orang-orang yang tidak makan bisa makan. Kemudian sahabat bertanya lagi pada tahun berikutnya. Ya Rasulullah, apakah kebijakan ini berlaku untuk tahun ini? Dijawab sama Nabi. Karena tahun ini ekonomi Mekah sudah bagus, maka tak berlaku lagi kebijakan tersebut. Hadis tadi dinasakh secara makna, secara hukum. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ada kondisi ketika itu di Mekah namanya dabah. Dabah itu paceklik. Itu Nabi. Kira-kira kebijakannya untuk siapa? Maslahat siapa? Maslahat orang kaya atau orang tak mampu? Maslahatnya orang kaya atau orang tak mampu? Sekarang nih Pak, konglomerasi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga angka kemiskinan bukannya mohon maaf, standar kemiskinan diturunkan, maka angka kemiskinan naik. Turun. Karena standar kemiskinannya diturunkan. Misal, standar kemiskinan itu di angka 1 juta. Kira-kira kalau diturunkan dari 1 juta menjadi 500, kira-kira angka kemiskinannya menurun atau naik? Begitulah kita dibodoh-bodohi itu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Begitulah. Karena kebijakan itu tidak pro. Tidak pro. Ini ada lagi heboh nih kasus pas Idul Adha kemarin. Duit APBN digunakan untuk bayar kurban APBN namanya. Apa hukumnya Pak? Boleh apa tak boleh? Sah apa tak sah itu Pak? Ini kebijakan Pak. Kebijakan. Bapak Ibu yang bilang tidak sah berarti belum baca itu. Bapak Ibu yang bilang sah berarti sudah pernah baca berarti. Bapak Ibu, kalau duit itu diambil dari APBN, secara hukum, kita bicara hukum ya, hukum fikih ya. Tidak ada masalah Pak, silakan. Pemimpin boleh kok. Pemimpin boleh ngambil duit di Baitul Mal. Boleh ngambil uang di Baitul Mal untuk apa? Untuk dibelikan daging kurban atau sapi kurban, boleh. Untuk masyarakatnya, boleh, sah-sah saja. Hukumnya sah. Bahkan ulama berbeda pendapat. Di antara perbedaan pendapat para ulama ini, banyak ulama yang menyepakati hukumnya boleh dan sah. Itu saya tanya langsung sama Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Apa jawaban Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Sah-sah saja. Sekarang coba Ibu bayangkan. Itu duit digunakan untuk yang lain. Untuk maksiat. Bapak Ibu setuju mana? Untuk maksiat atau untuk daging kurban? Iya kan? Daripada dikorupsi orang. Itu pun tadi korupsi atau tidak, tahu lah kita kan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang disebut. Maka mohon maaf secara hukum. Pertanyaan muncul. Emang ketika itu kondisinya bagaimana? Oleh sebagian ulama mengatakan ketika itu Baitul Malnya sedang sehat. Kondisi ekonomi rakyatnya pun sedang dalam keadaan baik. Dan daging-daging yang diberikan sapi-sapi, hewan-hewan tersebut diberikan kepada daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan daging kurban. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya baru dapat laporan beberapa hari yang lalu. Di Pekanbaru ini ada 3 daerah yang kami temukan tidak ada dapat kurban sama sekali. Itu Pekanbaru. Pekanbaru. Kalau saya boleh menyarankan kepada ketua masjid, ke depan kalau ada sapinya banyak, tolong cari satu tempat yang memang tidak dapat sapi ataupun kambing. Tolong dioper ke sana. Ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kakanwil, kepala kantor, itulah pokoknya.
Pokoknya Kakanwil. Kebetulan saya ngisi ceramah subuh di tempat beliau dan beliau ada. Itulah yang saya harapkan. Alhamdulillah ketemu dan saya sampaikan sama beliau. Ada 3 daerah yang tidak, mohon maaf, tak dapat daging. Bukan tak dapat daging, tidak ada hewan yang mau dipotong. Sekarang kalau tidak ada hewan yang mau dipotong, kalau kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Idul Adha itu hari apa? Hari bergembira. Lah bagaimana orang bergembira kalau tidak ada kambing yang dimakan? Tidak ada kambing sapi yang dimakan. Tidak ada bahagia-bahagianya, Pak. Nah, ini poin penting. Sementara masjid yang lain sedang berkelahi. Ini tulang untuk siapa? Kepala untuk siapa? Katanya. Nah, kita berkelahi ternyata masih ada yang belum dapat daging. Kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu, itu etikanya boleh dipakai kalau kondisi rakyatnya sedang aman. Ini etika bukan hukum. Kalau kita bicara hukum sah-sah saja. Tapi kalau kita berbicara etika harus melihat kondisi. Tapi kalau kondisi rakyat itu tak mampu, diambil dari duit APBN untuk, mohon maaf, memberikan makan kepada masyarakat yang tak mampu melalui daging kurban, itu sah-sah saja, Pak. Boleh-boleh saja. Tapi sebaliknya, kalau hanya untuk, mohon maaf, sesuatu pencitraan dan lain sebagainya, maka tak sebaiknya itu dilakukan. Ditambah dengan himpitan ekonomi yang kian parah. Berapa belas ribu $1 sekarang? Sampai 17 sekian lah ya. 17.000 sekian. Belum sampai 18.000. Zamannya Habibie 16.000 sudah hancur, Pak. Zamannya Habibie. Kemudian diturunkanlah oleh Habibie dari 16.000 jadi 9.000 atau 10.000? 9.000 ya. 9.000. Alhamdulillah. Nah, kita berharapnya ada keajaiban dari langit, dari 17.000 sekian berubah jadi 2.000 atau 3.000. Ya paling tidak turun jadi 10.000 kan lumayan lah. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama, imaratus sufaha. Yang kedua, safkud dima. Kata Nabi, kekhawatiranku terhadap umatku yang kedua, kata Nabi, dalam hadis tersebut, safkud dima, pertumpahan darah. Ini sudah pernah saya jelaskan di sini, tapi dengan model hadis yang berbeda. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Surat Al-Furqan. Di halaman terakhir dari surat tersebut. Kata Allah, jangan kalian saling berbunuhan atau membunuh orang. Kecuali yang dibenarkan dalam agama. Pernah saya sampaikan di sini. Nyawa manusia ini, itu haram, Pak. Keharaman jiwa manusia ini sama keharamannya seperti agama, harga diri, barang-barang yang kita miliki sama, Pak, keharamannya. Dan sama haramnya seperti hari-hari yang diharamkan. Contoh, ada bulan-bulan haram dalam 1 tahun itu. Ada 4, ya, ada 4 bulan-bulan haram tersebut. Nah, di antara bulan-bulan haram ini, keharaman bulan-bulan ini, kesuciannya sama dengan jiwa kita nih. Kahurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza, kata Nabi. Jadi tidak bisa sembarangan kita membunuh orang, Pak. Orang yang membunuh satu manusia faka'annama qatalan nasa jami'an, semua seperti membunuh semua manusia. Tapi sekarang perhatikan baik-baik, begitulah darah manusia itu begitu murah hari ini. Dikit-dikit masalah tusuk, dikit-dikit masalah bunuh, dikit-dikit tembak, dikit-dikit ini segala macam. Bunuh. Jadi tak ada lagi harganya jiwa manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa sebabnya jiwa manusia itu tak berharga? Apa sebab? Apa sebab orang mudah melakukan pembunuhan? Apa sebab? Jawabannya sederhana saja, nafsunya ketinggian. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nafsunya ketinggian. Kalau bahasa kita nih sekarang nih kesetanan. Kesetanan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak-bapak konsultasi begini, Ustadz, aku tadi marah besar sama bini aku. Marah besar, Ustadz. Saking besarnya marah aku nih tadi, Ustaz. Keluarlah, hilang akal aku nih, Ustaz. Langsung aku ceraikan dia. Itu namanya kesetanan. Kemudian dia tanya, kira-kira Ustaz, aku masih sayang sama bini aku, Ustaz. Nah, itulah yang kita sebut dengan kebodohan yang nyata tadi, Pak. Aku masih sayang sama bini aku, Ustaz. Kira-kira masih boleh enggak aku kembali, Ustaz? Kira-kira jatuh enggak talak aku tadi, Ustaz? Memang ikhtilaf para ulama. Satu di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, ini yang banyak dipakai oleh Kementerian Agama. Dia dipakai oleh Pengadilan Agama. Pendapatnya Ibnu Taimiyah nih. Ibnu Taimiyah bilang, kalau orang dalam keadaan marah dan dia menalak istrinya, maka tak jatuh talaknya.
Ini dipakai Pak, dipakai di pengadilan agama. Pendapat ini. Jadi bukan pendapat Syafi'i. Kalau pendapat mazhab Syafi'i Pak, jatuh talaknya Pak, jatuh talaknya. Asar sadarnya dia kalau dalam keadaan marah tuh nampak kalau lampu tuh lampu, itu udah jatuh talak tuh Pak. Tapi kata mazhab Ibnu Taimiyah itu Ibnu Taimiyah, kalau dia dalam keadaan marah yang berlebihan, kalau Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan sampai hilang akal, maka tak jatuh talaknya Pak. Tapi kalau mazhab Syafi'i paling ketat Pak, ketat dia. Bapak Ibu bilang aku talak kau 1, 2, 3 kata suaminya, jatuh 3. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah jatuh 1, jatuh 1. Sekarang pilih mana, Imam Abu Hanifah atau Syafi'i? Kalau yang kayak gini kami ikut Imam Abu Hanifah aja Ustaz. Suka-suka lah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini poin penting betul. Jadi jangan sembarangan. Orang yang melakukan pembunuhan nafsunya ketinggian. Kecintaannya terhadap dunia berlebihan. Lemahnya iman bahkan tidak punya iman. Apa solusinya Pak Ustaz? Solusinya 1. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu. Kita ini semua sama. Sama. Tapi kok bisa ada orang yang kuat iman, ada yang tidak kuat iman. Setannya juga beda-beda yang menghasut kan. Kenapa Bapak Ustadz itu kok imannya kuat? Bapak Ustadz yang ini kok imannya nggak kuat? Padahal sama-sama manusia. Sama-sama Ustadz pula lagi. Kenapa kok berbeda? Bisa dipahami sampai di sini. Apa yang membuat mereka berbeda? Kualitas ibadahnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kualitas ibadahnya. Yang kedua, kualitas makanannya. Yang ketiga, cara pandangnya. Di situ Ustadz, di sini Ustadz. Tapi kalau cara pandangnya yang di sono Islami, di sini Barat, kira-kira nyambung nggak tuh? Nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Sekalipun yang di sini hafal Quran, tapi cara pandangnya Barat nggak akan sama dengan cara pandang yang Islami, nggak sama Pak. Tidak sama. Itu yang harus kita gadang-gadangkan sekarang. Apa dampak negatif dari perbuatan kita yang jahat itu? Bapak Ibu, misalkan bapak-bapak terbunuh dia sama bapak tadi anak orang. Akhirnya mohon maaf Pak, apa yang terjadi? Dampak negatifnya besar, banyak. 1, orang yang dibunuh tadi, dia punya anak, punya istri. Jadi yatim. Kita masuk penjara. Anaknya tadi terbengkalai. Bisa dipahami Bapak? Iya kalau dia jadi orang seperti Korun, masih banyak harta-harta yang ditinggalkan. Tapi kalau dia bukan Karun, bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini Pak. Kira-kira kezalimannya bertambah atau tidak bertambah? Itu pertama. Yang kedua dosanya adalah dia akan meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa kita katakan generasi yang lemah? Kalau dia lemah ekonomi, mohon maaf, berubah cara pandangnya, hilang agamanya, mohon maaf, pindah dia ke agama lain. Makin besar dosanya Pak. Akibat dari perlakuan kita. Begitu juga pada orang yang keluarga yang membunuh tadi dan keluarga yang dibunuh. Tekanannya berat Pak, berat. Makanya faka'annama qatalan nasa jami'an. Sama halnya seperti membunuh semua umat manusia. Dosa besar Pak. Dalam kitabnya Syamsuddin Az-Zahabi, pelaku seperti ini namanya pelaku dosa besar. Ini membunuh. Nah solusinya apa Ustaz? Tolong perhatikan baik-baik. Sebelum berbuat berfikirlah. Berfikirlah. Nafsu jangan ditinggikan Pak. Nafsu jangan ditinggikan. Kalau saya boleh menyarankan, saya pernah sampaikan di sini Pak. Di sini saya pernah bahas 2 kitab. Yang pertama tentang kekhawatiran, yang kedua tentang halal haram. Saya berharap betul kepada kita semua Pak. Meskipun cuma 1.000 rupiah. Kalau itu halal, lebih baik dikonsumsi daripada 10 juta tapi haram semua. Saya cuma mengatakan itu saja Pak. Pengaruh baik dan buruknya terhadap makanan yang halal dan haram tadi sangat memberikan potensi yang besar. Bapak Ibu rajin sholat. Tapi yang Bapak Ibu makan yang haram, mungkin Bapak Ibu tak kecipratan, anak Bapak Ibu bisa kecipratan. Suami bisa kecipratan, anak-anak bisa kecipratan. Dan Bapak Ibu berpotensi berkecipratan daripada hal yang haram tadi. Kira-kira kalau orang makan yang haram, kira-kira perilakunya baik atau buruk? Coba perbaiki itu dulu. Perbaiki dulu. Yang kedua, berhenti main yang haram-haram Pak. Berhenti ikut ribawi. Berhenti.
Berhentilah dengan urusan riba. Berhentilah. Allah perangi. Cara Allah memerangi, menghancurkan bisa. Allah hancurkan rumah tangganya, Allah hancurkan ekonominya, Allah hancurkan semuanya. Semuanya Allah hancurkan. Satu-satu. Jadi selagi orang itu masih main riba meskipun cuma 1.000 saja, Allah hancurkan secara perlahan. Secara perlahan-lahan. Kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika orang dihancurkan rumah tangganya oleh Allah, depresi enggak? Stres enggak dia? Stres apa tidak? Yang tidak punya iman stres dia. Yang punya iman introspeksi diri dia. Oh iya. Apa jawaban Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Ketika ada satu kejadian kasus di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Kami tanya Pak sama beliau. Kasusnya unik. Ada satu masjid. Panitia kurbannya bilang begini. Kalau kami tidak dikasih daging kurban, kami tidak akan turun jadi panitia. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ditinggalkannya daging kurban itu tadi. Tak diurusnya. Apa jawaban Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Hukum upah dari daging kurban haram. Kalau ada yang memaksakan diri untuk mendapatkan itu, itulah yang disebut dengan du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan, mengapa manusia hari ini tinggi nafsunya ketimbang imannya? Du'ful ilmi. Memandang mata ini, memandang dunia ini dengan mata syahwat, kacamata syahwat. Tidak dengan kacamata iman. Zaman dulu memandang dunia ini dengan kacamata iman. Makanya tak nampak kenikmatan dunia itu tak nampak. Tapi kalau sekarang, mohon maaf. Mobil dinas aja bisa dibawa kemana-mana dengan bebas. Artinya dia tak sadar kalau dia sedang berperilaku dengan perilaku yang haram. Mobil dinas boleh dipakai kalau dalam urusan kerja. Di luar kerja haram dipakai, haram. Begitulah para ulama, begitulah para sahabat, begitulah para pemimpin-pemimpin yang soleh terdahulu mencontohkan kita. Cuma gengsi untuk ngikutin itu. Kenapa? Karena kita gengsinya tinggian. Kalau dapat mobil dinas itulah yang diharapkan. Kamu kepala bagian apa? Kepala divisi cuma apa mobil dinasnya? Ada, sudah mobil dinasnya. Alhamdulillah sudah ada mobil dinas. Bangga. Pakai mobil dinas bangga. Ketika dipakai urusan pribadi haram. Ini kalau ada live streaming bagus ini. Kita haram-haramin Pak yang begini-beginian itu. Nanti dipotong memang dicarinya betul Pak. Parah itu. Benar Pak. Coba lihat. Ada enggak? Mohon maaf ya. Bahkan uniknya lagi. Selingkuh pakai mobil dinas. Coba. Parah enggak tuh? Penipuannya lagi. Dicopot plat merahnya ganti plat hitam. Enggak kacau gitu sekarang. Disinilah yang kita sebut. Maka dampaknya itu dari perbuatan tadi. Nah salah satu solusinya perbaiki ibadahnya. Yang kedua makanannya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang tadi kita sampaikan. Tolong halal haramnya diperhatikan, urusan ribawinya diperhatikan. Karena sejauh mereka masih melakukan yang 3 hal atau salah satu di antara 3 ini, mohon maaf. Maka akan sulit dia mendapatkan kebaikan tersebut. Tapi kan kami punya usaha, baik. Yang penting ada motivasi untuk memperbaiki diri, meninggalkan ketiga ini perlahan-lahan. Boleh Ustaz? Boleh, sangat silahkan. Tapi kalau masih eksis dengan itu, tak ada motivasi untuk meninggalkan, maka tinggal sampaikan. Aku siap berperang denganmu wahai Allah. Selesai Pak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Begitulah ancaman Allah. Maka jangan salah kalau kita hari ini tidak dianugerahkan oleh Allah. Bukan tidak, belum dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Karena mohon maaf, yang dimakan masih banyak bercampur yang syubhat dan yang haram. Bukan yang halal Pak, yang syubhat dan yang haram. Bagi para pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Maka salah satu solusinya sudah kita sampaikan. Perbaiki ibadah. Perkuat makanan yang halal. Jauhi yang disebut dengan yang sifatnya riba. Allah tak akan berhenti memerangi siapapun. Fa'zanu biharbim minallah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. 2 hal sudah kita sampaikan. Imaratus sufaha dan safkud dima. Mudah-mudahan ada waktu jika Allah izinkan di pertemuan yang akan datang. Maka kita akan sampaikan sisanya 3, 4, 5, 6 insya Allah.
Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.